8 tips yang wajib diketahui penderita asam urat. Halo teman-teman, kembali bersama saya Dr. Erta dari Klinik Era. Kalau kamu pernah dicek asam uratnya tinggi atau sering nyeri sendi tapi merasa cuman encok biasa, video ini penting banget. Jangan lupa ya, follow akun ini supaya nggak ketinggalan info kesehatan yang sering kelihatan sepele tapi dampaknya panjang. Dan tolong tonton sampai selesai, karena asam urat itu bukan cuman urusan sendi, tapi juga urusan jantung. Asam urat tinggi itu sebenarnya apa sih? Secara sederhana, asam urat adalah hasil akhir dari metabolisme purin, zat yang ada di makanan dan juga diproduksi tubuh kita. Kalau produksinya berlebihan atau pembuangannya itu lewat ginjal kurang lancar, kadarnya itu naik. Masalahnya, kristal asam urat ini suka ngendap di sendi. Nah, itulah kenapa nyerinya itu khas, seringkali muncul mendadak, bengkak, merah, dan rasanya itu seperti sendi lagi protes keras. Di sendi, dampaknya itu jelas, peradangan berulang, kerusakan jangka panjang, bahkan deformitas kalau dibiarkan bertahun-tahun. Tapi yang sering tidak disadari, asam urat yang tinggi itu tidak berhenti di sendi. Dia juga berkaitan erat dengan pembuluh darah di jantung. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir, yang penting nggak nyeri, nah itu baru separuh cerita. Sebagai dokter jantung, saya perlu sampaikan dengan jujur tapi tenang ya. Udah cukup banyak penelitian besar yang menunjukkan hubungan erat antara kadar asam urat yang tinggi dengan risiko penyakit jantung koroner. Salah satu yang sering dikutip adalah meta-analisis oleh Kim dan kolega yang dipublikasikan di BMJ tahun 2009. Penelitian ini menganalisis puluhan studi dan menemukan bahwa kadar asam urat yang tinggi itu berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner dan kematian akibat penyakit jantung. Bahkan setelah faktor risiko lain itu diperhitungkan. Penelitian lain oleh Fake dan Johnson itu juga membahas peran asam urat sebagai faktor risiko kardiovaskular, bukan sekedar penumpang. Artinya, asam urat itu bukan hanya ikut-ikutan naik bersama kolesterol dan tekanan darah, tapi juga berperan aktif dalam proses peradangan pembuluh darah dan disfungsi endotel, yang ujung-ujungnya mempercepat aterosklerosis. Karena itu, tips pertama yang wajib dipahami penderita asam urat adalah jangan melihat asam urat sebagai masalah lokal. Ini bukan cuma soal jempol kaki atau lutut. Ini soal kesehatan sistemik. Mengendalikan asam urat sejak awal berarti melindungi sendi dan jantung sekaligus. Dua aset penting yang sering baru disadari nilainya saat udah mulai bermasalah. Tips kedua, pahami bahwa asam urat tinggi itu tidak selalu bergejala. Banyak orang baru tahu setelah dicek darah dan karena tidak nyeri, lalu merasa aman. Padahal proses peradangan di pembuluh darah itu bisa berjalan diam-diam. Jadi, kontrol rutin itu bukan reaksi berlebihan, tapi langkah yang rasional. Tips ketiga, pola makan bukan sekedar menghindari satu atau dua makanan. Banyak orang fokus pada pantangan, kayak jeroan atau seafood, tapi lupa bahwa porsi yang besar, konsumsi fruktosa berlebih dari buah-buahan, dan minuman manis itu juga berperan besar meningkatkan asam urat. Jadi bukan cuma soal apa yang dimakan, tapi seberapa banyak dan seberapa sering. Tips keempat, berat badan itu punya peran besar. Lemak berlebih itu meningkatkan produksi asam urat dan memperberat resistensi insulin. Kombinasi ini sering terlihat pada pasien dengan sindrom metabolik, di mana asam urat, gula darah, tekanan darah, dan kolesterol itu naik bareng-bareng seperti janjian. Tips kelima, perbanyak cairan. Nah, ini terlihat sederhana, tapi sangat penting. Asam urat itu dibuang lewat ginjal. Kalau cairannya kurang, pembuangan jadi tidak optimal. Air putih itu membantu mengencerkan dan mempermudah ekskresi asam urat. Ini bukan trik ajaib, tapi dasar fisiologi. Tips keenam, aktivitas fisik teratur itu membantu metabolisme secara keseluruhan. Bukan berarti olahraga berat saat sendinya sedang nyeri, tapi menjaga tubuh tetap aktif itu membantu mengontrol berat badan, sensitivitas insulin, dan profil metabolik yang lebih baik, yang semuanya itu akan berdampak pada asam urat. Tips ketujuh, obat itu penting kalau memang udah diindikasikan. Banyak orang yang takut minum obat asam urat untuk jangka panjang, tapi justru membiarkan kadarnya itu tinggi bertahun-tahun. Obat yang tepat dengan pengawasan dokter itu bertujuan menurunkan risiko jangka panjang, bukan sekedar memadamkan nyeri sesaat. Tips ke-8, pahami bahwa tujuan terapi itu bukan hanya tidak nyeri, tapi mencapai target kadar asam urat yang aman. Dengan kadar yang terkontrol, risiko serangan berulang, kerusakan sendi, dan komplikasi kardiovaskular itu bisa ditekan secara signifikan. Asam urat itu seperti alarm kecil dari tubuh kita, bukan untuk ditakuti, tapi untuk didengarkan. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, jangan disimpan sendiri ya. Share ke orang-orang terdekat, karena seringkali satu informasi yang tepat datang di waktu yang tepat itu bisa mengubah arah kesehatan seseorang.